Gimana cara menjadi tenang atau nggak ke-trigger kalau orang lama yang telah menyakiti muncul atau bertemu tiba-tiba? Yuk kita bahas yuk di video ini. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Selamat datang di Nguda Rasa. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga bisa membantumu mengudari, mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening, buat kamu menenangkan diri di tengah bising di luar sana. Jadi kalau kamu mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Di episode 7 ini, saya akan mengajakmu, kita akan bahas bareng-bareng soal ke-trigger saat bertemu dengan orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti muncul tiba-tiba, bertemu tanpa rencana. Kamu sering ke-trigger nggak? Sering ke-trigger gara-gara orang lama yang telah menyakiti hatimu muncul tiba-tiba? Semakin dalam sakit hati kita, saat orang yang menyakiti muncul tiba-tiba, semakin mudah dan ramai memori itu muncul kembali. Kenangan-kenangan, ingatan-ingatan itu muncul kembali. Semakin mudah juga kita hanyut terseret memori itu. Kita terpenjara pikiran, kita ngejudge. Dia itu orangnya begini begitu. Dia itu pasti begini begitu. Jadi tanpa sadar, kita menganggap dia sebatas kumpulan memori kita. Karena kita nggak ada upaya untuk mengurai pola itu, maka kita jadi mudah ke-trigger setiap kali ketemu. Reaksi sama terus berulang. Reaksi yang gimana? Reaksi yang ketemu, muncul memori, kitanya terseret memori itu, muncul rasa marah, terseret marah. Lalu kita berusaha menghindar, nggak ketemu. Tiba-tiba ketemu lagi, muncul memori lagi, terseret memori itu lagi. Muncul rasa marah, terseret rasa marah. Dan seterusnya. Muter aja terus di situ. Meski nggak ketemu, kita kadang atau bahkan sering tiba-tiba teringat dan tetap aja terseret memori dan rasa marah itu, padahal di saat tidak bertemu. Dan ini berisiko berbahaya buat kesehatan diri kita sendiri. Tiap bertemu sering memicu munculnya pola memori kan. Pada waktu bertemu tiba-tiba ingat begini begitu, memori-memori yang seperti berseri dan itu terus. Misal ini ya contoh, biar kita sama-sama mudah memahaminya. Ingatan saat dia memutuskan hubungan, saat dia mengejek dan sebagainya, itu tiba-tiba muncul lagi dan berulang terus begitu. Nah coba sekarang, kalau bertemu lagi di momen bertemu, pelan-pelan berlatih sadari nafas. Tarik nafas, sadari. Sadari tarikan nafas itu. Hembuskan nafas lewat hidung. Sadari saja. Sadari hembusan nafas itu. Jadi kita menjangkarkan diri kita di momen saat ini, di sini kini. Mengurangi kecenderungan untuk hanyut terseret memori dan ingatan-ingatan yang muncul. Mending kan menghindar aja mas, daripada mesti bertemu dan mesti berlama-lama pertemuan itu. Ya tentu saja ada pilihan yang bisa kita ambil, yaitu kita pergi menghindar. Boleh-boleh saja, tapi kita juga perlu melihat kenyataan secara utuh. Ada kalanya loh ya, kita ini nggak bisa dengan mudahnya menghindar. Misal serumah atau sekantor. Lagi pula, pergi menghindar itu hanya membereskan aspek eksternal
aspek di luar diri kita. Masalah utamanya, lukanya kan di dalam. Ya, kita tetap perlu berupaya memulihkan yang di dalam. Karena kalau enggak, kita terus melarikan diri, kita terus berusaha membenahi yang di luar, sedangkan lukanya di dalam. Itu kurang lebih seperti bocornya di dalam kamar, tapi yang kita terus perbaiki itu di luar pagar. Ya enggak nyambung. Berlatih sadar diri di sini kini itu bukan berpikir positif, bukan pula berusaha melupakan atau menghilangkan ingatan, bukan, tapi berlatih sadari saja memori itu, ingatan-ingatan yang muncul itu disadari saja, sehingga kita menjadi tidak terlalu terseret memori-memori yang muncul itu. Bukan pula ngejudge orang itu sebatas hanya kumpulan memori usang. Sehingga kita enggak memenjarakan dia di masa lalu. Karena kalau posisinya dibalik, kita pun juga enggak pengen kan, enggak suka juga kalau orang lain memenjarakan diri kita di masa lalu. Orang lain hanya menganggap diri kita sebatas kumpulan memori-memori usang. Oh, dia itu pasti begini begitu hanya berdasarkan apa-apa saja yang pernah dialami. Kan kita pengennya diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan hari kemarin kan. Kalau kita terus semacam dipenjara atau kayak dibikin jadi kaku berdasarkan apa-apa saja yang kita lakukan di masa lalu, kita pun juga nggak suka. Demikian juga kita pun perlu berlatih tidak memenjarakan orang lain di masa lalu. Selama ini memori muncul, ingatan muncul, terutama pada waktu bertemu, kita biasanya kan bereaksi dengan pola tertentu kan. Maksudnya gimana? Contoh gini. Ketika bertemu, muncul ingatan, lalu kita bereaksinya dengan melawan ingatan itu, melawan memori itu. Kita berusaha melupakan ingatan itu. Atau kita berusaha lari dari ingatan itu dengan mengalihkan diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Atau berusaha menghindari pertemuan itu. Atau menyudahi sesegera mungkin pertemuan itu. Sekarang, yuk kita berlatih pelan-pelan. Kita hanya menyadari ingatan atau memori-memori yang muncul. Kita hanya menyadarinya. Sikap kita pada memori, kita latih supaya berubah. Kita nggak lagi mengikuti permainan lamanya. Ya, karena selama ini kita mungkin terjebak dalam pola permainan lama. Memori pun ketika kita nggak lagi mengikuti permainan pola lamanya, memori kita pun nggak bisa bermain seperti sebelumnya. Karena yang diajak main, yaitu diri kita, tidak mengikuti, tidak menyetujui permainannya, tidak mengikuti arus permainan yang selama ini kita lakukan. Akibatnya pola lama memori pun jadi terurai dengan sendirinya. Kalau tiap bertemu, dia terus bersikap atau ngomong yang nyebelin gimana mas? Ya tentu boleh-boleh saja kita jaga jarak. Atau selama ini reaksi kita juga cenderung sama. Misal nada bicara kita selalu ngegas setiap kali berinteraksi dengan orang tersebut. Nah sekarang kita coba yuk berlatih ngasih respon yang berbeda. Ego dia akan merasa ada yang asing ya, ada yang enggak seperti biasanya. Ya seperti tadi, diri kita dengan memori kita.
Kita tidak lagi mengikuti pola permainan lamanya, sehingga memori pun kebingungan. Loh, kok ini yang saya ajak main nggak mau ngikuti permainan seperti sebelum-sebelumnya ya? Demikian juga orang ini. Sekarang kita berlatih ngasih respon yang berbeda, maka ego dia akan merasa ada yang asing, ada yang nggak seperti biasanya, dan dianya jadi bingung gitu. Karena kita nggak ikut bermain, dia pun jadi sulit tetap memainkan pola yang lama. Berlatih sadar penuh, hadir utuh, di sini kini, itu berarti berlatih welas asih, compassion. Sadar akan adanya ruang yang sangat lapang di dalam diri sendiri. Seperti langit yang tiada batas, tiada tepi, menerima, merangkul semua bentuk awan. Begitu pula diri kita, begitu pula kesadaran diri kita. Sehingga kalau kita tekun melatihnya, kita jadi manusia yang nggak lagi mudah ke-trigger. Kita jadi terlepas dari pola permainan yang lama. Be a game changer. Sekian Mudah Rasa kali ini. Kalau video ini berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu ya, yang siapa tahu juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.